apa itu Anisa 45 kayaknya, yang waktu malaikat bertemu sama itu di dalam apa namanya? Apa itu bang? Di dalam surat Anisa 45 kayaknya. Kok dijelaskan di situ? Dijelaskan Wallahu a'lamu bi aidiyakum apa? Anisa berapa? Anisa 54 apa 45 itu. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Yang itu ya? Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Wow. Ketika berbicara tentang Nabi Isa terkemuka di dunia, dia tidak akan pernah jadi hina terkutuk, bang. Bukan gitu, nggak nyambung. Anda mengambil Nabi Isa manusia yang terkemuka, manusia terhormat, wajihan itu terhormat. Itu yang kalau cerita masalah kutuk mengutuk itu kita manusia yang terkutuk, bang. Lah, kenapa pula Anda yang berdosa, orang yang terkemuka di dunia yang jadi korban? Ya itu kasihnya Tuhan, bang. Hah? Di mana Tuhan mengasihi orang-orang berdosa? Di mana dalilnya? Di dalam keluaran di mana dalilnya Tuhan mengasihi pendosa? Bang, tolong jangan potong dulu, bang. Saudara, di mana Tuhan itu mengasihi sudah dikasih pendosa? tahu itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengutus firman-Nya. Jadi firman-Nya yang diutus, bang. Jadi ya, firman diutus untuk apa? Untuk jadi hewan. Korban tebusan sebagai darah. Nah, Anda menjadikan anak manusia ini jadi hewan, itu ajaran siapa? Darah ibarat sama kayak Ibrahim mau korbankan anaknya, diganti sama domba, Pak. Diganti sama domba. Kenapa kemudian di Anda domba diganti manusia? Kan di dalam Imamat 1 nomor 2 ajarkan, perintahkan kepada Bani Israel, apabila mereka hendak mengorbankan korban penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah mereka mengorbankan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Tidak ada manusia di situ. Jadi Tuhan memerintahkan Bani Israel mempersembahkan hewan, Kristen muncul mempersembahkan manusia. Ibrani 10 nomor 10. Itu di ayat Taurat itu, bang, itu udah perjanjian Tuhan, bang. Di Taurat itu terus perjanjian Tuhan siapa mengorbankan manusia kepada siapa? Manusia Tuhan yang menyediakan itu. Iya, maksud saya, bang. Maksud saya gini loh, bang. Yesus ini kalian korbankan dan kalian persembahkan kepada siapa, bang? Bukan kita yang korbankan. Loh, itu dalilnya jelas kok di dalam kitab Allah. Saudara, coba Ibrani 10 bisa nggak Anda baca? Ibrani 10 bisa nggak Anda baca? Ini cuma HP 1, bang. Tadi Al-Quran bisa. Itu hafalan, bang. Aku bisa hafal. Kayak Al-Quran ini surat itu kayak Yesus tidak mati, tidak disalib. Padahal di dalam Al-Quran ada mengatakan wa innahu la ilmu lisaati tamtaruna biha wa tabi'uni hada siratal mustaqim. Jadi kedatangan Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran itu sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Baca Matius 24 nomor 27 itu dan nomor 30. Surat Asy-Syukur ayat 61 itu. Yes, saya tahu. Saya paham, saya ngerti. Kedatangan Nabi Isa adalah pertanda datangnya hari kiamat. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Nabi Isa, bukan Yesus. Karena kedatangan Nabi Isa di dalam Asy-Syukur ayat 61 itu sama seperti kedatangan Yesus di dalam Matius 24 nomor 27 dan nomor 30. Lalu yang datang kepada Paulus itu siapa? Yaitu suaranya Tuhan Yesus. Aku Yesus, ngapain kau ngapain kau aniaya aku gitu. Yesus nanti datang sama seperti dalam Al-Quran surah An-Nisa, sama seperti dalam Al-Quran surah As-Zukhruf. Ketika dia datang kemudian itu pertanda detik-detik kiamat. Coba Anda baca Matius 24 tuh, nomor 27, 28, 29, nomor 30, nomor 31, 32. Udah dijelaskan di dalam Alkitab juga, perang di mana-mana, musim kelaparan, itu tandanya Tuhan Yesus akan datang. Sekarang permasalahannya adalah yang datang kepada Paulus itu siapa? Suaranya Tuhan Yesus, bang. Karena Saulus itu benci. Karena dulu namanya Saulus, benci kepada pengikut Kristus, bang. Itu kedatangan yang keberapa? Itu kedatangan keberapa? Itu lewat suara doang, bang. Bukan kan malaikat bilang kamu akan melihat dia akan datang seperti ini kedua kali, kan gitu, bang. Yang 500 mata memandang, bang.
Yesus berkata, yang asli berkata akan datang Yesus palsu. Anda tahu itu? Ya itu antikris bang, kalau di dalam firman Tuhan bang. Bagus. Berarti Anda mengiyakan akan datangnya Yesus palsu. Kalau itu palsu tidak, kita kan nggak tahu bang. Saudara, yang datang kepada Paulus itu mengaku, akulah hidup, akulah yang telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa yang memegang kerajaan maut bang? Kalau di Alkitab Tuhan Yesus bang. Salah. Dia bilang akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. I am the life, I am the truth. Ana wa tariq al-hayatu. Yang memegang kerajaan maut itu iblis. Dalilnya akulah pintu. Dalilnya Ibrani 2 nomor 14, Kisah 2 nomor 24, Ibrani 2 nomor 9, Yohanes 12:31, Yohanes 14:30, 1 Timotius 1:20 dan seterusnya. Bukti bahwa yang menguasai kerajaan maut adalah iblis. Jadi yang datang kemudian membisikkan Paulus sebagai raja maut itu siapa? Iblis, paman. Iblis. Ya ini kok Al-Quran kok ada bertentangannya di situ? Yang mana yang bertentangan saudara? So, aku pernah baca di ayat Al-Quran, jika Al-Quran dari Allah, pasti kamu tidak akan melihat pertentangan, perselisihan di situ. Sekarang tolong tunjukkan pertentangan yang ada dalam Al-Quran. Silakan, satu aja. Satu aja. Yes. Oke. Di dalam Al-Quran, ya. Di dalam An-Nisa 157, ya. Dan di dalam 157, ya. Wassalamu alayya yauma amutu wa yauma alitu wa yauma abhatu hayya. Jelas sama dengan Alkitab mengatakan aku lahir, datang, mati dan bangkit hidup kembali. Surat Maryam itu bang Kojek, woi. Surat Maryam itu. Alamak. Surat Maryam 33. Sorry maaf. Iya, terus apa yang bertentangan dengan itu? Ya, katanya dia tidak disalibkan, dia diangkat. Siapa yang penipu di situ? Saudara, surat Maryam yang Anda bawa itu tidak berbicara mengenai penyaliban. Itu ya, pada saat dia masih dalam ayunan, ada mati, ada bangkit. Semua manusia akan mengalami hal yang sama. Anda juga akan mati, Anda akan lahir, dan Anda akan mati, dan Anda akan dibangkitkan. Sama, itu 3 fase yang Nabi Isa alaihissalam itu sampaikan ke tengah-tengah Bani Israel ketika dia masih bayi di sana. Di situ Nabi Isa menjelaskan bahwa ibuku bukan pesina, aku ini bukan anak hasil zina, aku ini adalah orang yang gimana? Orang percaya Kristus tidak ada yang bilang Maria itu zina, cuma orang Farisi dulu. Saudara, Farisi. Iya betul. Orang-orang Yahudi mengatakan Maria itu berzina, Yohanes 8 bang. Iya, itu orang Farisi. Mereka apa pembelaan Yesus? Tahu Taurat tapi tidak melakukan. Apa pembelaan Yesus terhadap tuduhan itu kepada ibunya? Ibumu pesina. Pembelaan Yesus apa? Kan malaikat yang datang kepada Maryam. Iya, maksudku pembelaan Yesus ini kepada ibunya yang dituduh berzina apa? Kalau di Al-Quran apa Alkitab? Di Bible dong. Kalau di Al-Quran kan membela ibunya dia. Di Alkitab tidak bela-bela gitu. Nah, berarti Yesus tidak membela ibunya pada saat ibunya kemudian dituduh, difitnah sebagai pesina. Tugasnya dia sebagai Tuhan apa sih? Berarti Gurunda ini anak durhaka ini Yesus ini ya? Bukan durhaka, Tuhan yang durhaka kepada ibunya. Kalau dia manusia belum Tuhan bang. Kalau dia itu firman yang jadi manusia bang. Dia manusia belum Tuhan dia. Itu kan melepaskan semua ketuhanannya. Semua. Ya, lalu bagaimana caranya dia menjadi Tuhan? Dia bangkit naik ke surga bang. Saudara, bagaimana Yesus yang bukan Tuhan, yang adalah manusia, bisa menjadikan dirinya menjadi Tuhan? Caranya gimana? Masuk dulu ke alam kubur, baru keluar menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9.
Iya, Jadi aku bilang bangkit ke surga, Bang. syarat untuk menjadi Tuhan mati masuk kubur. Sekarang pertanyaannya, yang keluar dari kubur ini siapa? Tuhan. Hantu. Tubuhnya. Ya, tubuhnya itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia atau apa? Tubuhnya ya manusia biasa kayak kita, Bang. Berarti ketika dia keluar dari kubur, yang bangkit ini manusia. Iya, kemanusiaannya yang bangkit, Bang. Oh, berarti yang menebus dosa-dosa Kristen ini manusia. Kan darah, kalau nggak ada manusia, kan nggak ada darah, Bang. Iya, maksud saya berarti yang menebus dosanya orang Kristen itu manusia. Tuhan yang siapkan, kok muter-muter lagi, Bang. Loh, kok jadi saya yang mutar? Abang yang mengatakan Tuhan nebus dosa. Berarti yang keluar dari Iya, kubur tadi ini. kan dari awal saya sudah bilang itu. Dari awal saya sudah bilang itu Allah yang siapkan itu masalah korban, Bang. Oh, berarti Tuhan mengutus Tuhan lain. Rohnya, aduh ya ampun ya Tuhan. Ya, maksudnya Tuhan sama kayak di Al-Qur'an itu, Isa putra Maryam kalimatullah, roh Allah. Nah, itu loh, Bang. Iya, roh dari Allah, betul. Iya, sama, Bang. Ya, berarti ini roh dari Allah, bukan Allah. Ya, punyanya rohnya Allah, ya bukan ciptaan, Bang. Ya, punyanya dia sendiri, Bang. Bagaimana ceritanya? Alam semesta ini punya Allah, dan ini alam semesta adalah ciptaan. Ya, masa dia berfirman jadilah bumi, kan itu kan pakai suaranya, kalau kita pikir secara logika kan. Ya, apa bedanya kan dengan kalimat, Yesus? Kalimat. Jadilah hamil, wahai Maria, jadilah hamil. Hamil Maria, apa bedanya? Kan harus proses, Bang. Iya, sama seperti ciptaan yang lain. Sekarang ketika kemudian Yesus mau diadakan di atas bumi ini, kan Tuhannya berfirman dulu kepada Maria ibunya. Oh. Maria, ya paman, hamil dong. Yes, hamil. Lahirlah anaknya, si daging ini Yesus. Ketika kemudian dia lahir, selalu diganggu setan dia, selalu digodai setan. Sampai pada akhirnya setan tidak mampu menggoda dia. Setan memanfaatkan orang-orang jahiliyah pada masa itu untuk membunuh Yesus. Oke. Nah, setelah kemudian mereka berupaya membunuh Yesus, Tuhan menyelamatkan Yesus dong. Berarti yang masuk ke dalam kubur ini bukan Yesus. Karena Yesus diselamatkan oleh Tuhan. Ketika iblis berupaya membunuh Yesus, iblisnya tidak berhasil. Gini bang, saya bukan mau potong, bukannya sok pintar, Bang, ya. Iya. Di dalam Taurat Musa Nabi dulu itu sudah penebusan darah itu sudah terjadi. Terus yang kedua ada ini Tuhan yang menyiapkan karena mengasihi bangsa, karena tidak ada manusia yang bisa nyampai kepada Bapa di surga. Jadi Tuhan sendiri yang siapkan gitu ceritanya, Bang. Maksudnya dia siapkan korban masuk Ya, ke bumi. betul. Iya, Ya, rohnya, yang korban ini siapa? Rohnya dia yang dia kirim jadi manusia. Oh, begitu. Ya makanya Isa bin Maryam itu adalah kalimatullah, roh Allah. Wah. Ada di surat Maryam, jelas banget itu, Bang. Iya, kalau kejadian 6 nomor 7 itu gimana, Bang? Apa bacaannya? Ya Allah ya Karim. Abang belajar Quran tapi tidak belajar Bible. Gimana dong? Saya itu main hafalan Quran, Bang. Saya Kenapa nggak hafal Bible? kan ada perjanjian baru, perjanjian lama. Ya, apa bedanya dengan Al-Quran? Kenapa justru aku yang ada hafal? Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Jadi roh kita ini roh siapa? Ya, roh kita, Bang. Ya, roh siapa? Ya, roh Tuhan. Nah, pintar. Bedanya dengan roh yang datang kepada Yesus? Ya, itu rohnya Allah sendiri yang maha kuasa. yang waktu awal itu yang belum diciptakan langit dan bumi, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Roh kita roh Tuhan, roh Yesus juga roh Tuhan. Tapi roh ini yang dahsyat, Bang, rohnya Tuhan, Bang. Iya, karena dia nabi, Bang, kita bukan. Dia
nabi, dia manusia spesial, dia nabi. Jadi aku nangkap tadi itu berarti Al-Quran itu hanya cuma menceritakan kepada Nabi Muhammad ya. Yes. Oh bukan, Ya. jadi bukan berbicara langsung pakai bahasa Arab tentang Nabi Adam bukan ya? Pak? Oh enggak. Oh. Tapi kok Gitu, dibilang Al-Quran itu kok turun ke debu dari langit. Benar apa bisa? enggak, Bang? Kenapa Quran kedebuk jatuh dari langit? Yang jatuh Iya. dari langit itu kitabnya Anda. Coba Anda baca di dalam kitab Wahyu 10 nomor 10. Betul nggak itu? Jangan lari ke kitab saya. Bang. Tidak, Anda saya mengatakan tanya. Al-Quran Soalnya banyak kedebuk. kiai-kiai. Aku tanya orang-orang itu juga sama jawabannya. Jawabannya. Saudara, Al-Quran itu diwahyukan 22 tahun lamanya. Berarti tidak sama dengan orang-orang yang kasih ini kitab dari Allah. Iya, setelah dikitabkan itu kemudian Tapi semua itu langsung dari Allah. langsung jadi buku, langsung ketepung di. Oh tidak, itu Bible yang diceritakan dalam Wahyu 10 nomor 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat. Tuh, ada kitab yang tangan dari malaikat kedebuk langsung ke bumi. Gitu kawan. Oh ya, aku pernah dengar juga Bang Suma di TikTok beranda saya kadang lewat-lewat gitu. Iya. Mengatakan saya undang para pendeta seluruh Indonesia Ada nggak yang saya. Ada nggak pendeta yang memenuhi itu? Enggak. Itu kalau di firman Tuhan itu orang takabur kalau apa istilahnya kalau di kita bilang orang ini kok sombong banget. Kalau di firman Tuhan begitu. Barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa yang merendahkan akan ditinggikan. Kalau kita bilang itu Bang Suma kalau secara kasar ya, ini sombong istilahnya begitu. Yang pertama, misionaris itu menyesatkan orang dengan berbagai macam tipu daya. Daripada dia sembunyi-sembunyi, mending aku tantang mereka buka-bukaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika berbicara mengenai sombong, setan itu adalah tempatnya sombong. Sampai setan kemudian mengaku Tuhan melalui nama Yesus. Setan datang kemudian kepada Paulus mengaku sebagai Yesus untuk menyesatkan kalian. Setan itu sombong. Akulah diberi kuasa di langit dan di bumi. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Itu iblis itu yang sombong. Yang ketiga, umatnya setan itu sombong dengan mengatakan pencipta langit dan bumi turun ke bumi jadi bayi mati untuk dosa-dosa mereka. Itulah kesombongan kalian. Pencipta langit dan bumi ini kalian imani turun ke bumi menjadi bayi, setelah dewasa kalian bunuh untuk dosa-dosa kalian. Itu kesombongan yang tak akan pernah bisa terhitung taranya. Jadi Bang Suma bukan kesombongan ya. Itu bukan kesombongan. Saya mengajak pendeta untuk berdiskusi supaya jangan bisanya hanya kemudian mengambil perpuluhan tanpa mengajarkan kebenaran kepada jemaat. Itu. Coba ada nggak kemudian pendeta yang mau diskusi terbuka? Bukan kemudian hanya di jemaat-jemaat saja mereka perpuluhannya ini udah tanggal berapa mas? Bukan. Tapi mari kita berdiskusi. Karena kebetulan Kristen agama siar. Jadi tapi kalau ditanya masalah semua agama, kalau disuruh menilai, itu udah termasuk kesombongan Bang Suma. Oh enggak masalah. Kenapa? Karena memang saya ini adalah apologet pembela agama Islam. Pendeta itu kan diperintahkan di dalam Markus 16 nomor 15-16. Jadi beritakanlah Injil kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Kan ada perintahnya itu. Nah karena adanya perintah itulah kemudian kalian punya misionaris dari lorong ke lorong seperti Lina Tidak Jaya kemana-mana menjual agama. Kalian menginginkan semua manusia menjadi Kristen. Kami membantah. Maka saya mengangkat tangan dan mengatakan perlawanan terhadap misi kekristenisasi. Ayo pendeta, mari saya tantang kalian untuk berdiskusi. Kan begitu. Supaya tidak ada dusta di antara kita, Bang. Bukan, kalau kita lihat kembali sejarah ke belakang itu, kan dulu belum ada orang Islam di Arab. Masih ada 3 agama kayaknya dulu. Yahudi, Nasoro, sama kafir Quraisy. Terus? Kan dulu juga kan kalau umpamanya ayat Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin, itu kan tidak mungkin. Tapi kalau Nabi Muhammad memerangi kafir-kafir Quraisy semua sampai bisa memeluk Islam, itu kan pakai perang. Oh tidak saudara.
Nabi Muhammad yang diperangi, bukan Nabi Muhammad memerangi. Islam itu menjalankan sebuah hukum berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran dilarang kita memerangi, tidak boleh. Yang diperangi itu adalah orang yang memerangi kita. Mana ada perintahnya? Mana ada coba gerakan-gerakan Islam untuk memerangi? Itu mana perintahnya? Enggak ada. Tidak seperti di dalam Bible. Bible perintahkan dalam Ulangan 20, apabila engkau mendekati sebuah bangsa, sebuah wilayah, apa yang dikatakan sana? Ajaklah mereka berdamai. Dan kalau dia menerima ajakan berdamai, jadikanlah mereka budakmu, jadikanlah mereka pekerja rodi. Tapi apabila mereka tidak menerima perdamaian, bunuhlah semua apa yang ada di dalamnya. Ulangan 20 nomor 10 dan seterusnya. Itu yang dipraktekkan Belanda. Itu yang dipraktekkan kemudian agama saudara merebak ke seluruh penjuru bumi. Kalau Islam tidak, Bung. Islam itu melakukan aksi, melakukan reaksi ketika ada aksi. Nabi Muhammad tidak pernah mengganggu orang lain. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan apa? Barang siapa yang menyakiti orang kafir, maka dia sama halnya menyakiti aku. Itu kata Nabi Muhammad. Tidak boleh kemudian orang Islam itu menyakiti orang kafir, itu tidak boleh. Kecuali orang kafir yang memerangi umat Islam. Begitu saudara. Jadi jangan salah paham tentang Islam. Makanya coba kalian damai-damai aja kan di tengah-tengah kami umat Islam mayoritas. Coba bayangkan angka kita jauhnya ya. Kami umat Islam di Nusantara ini 87%. Kalian cuma 7%. Itu pun digabung semua sekte. Ada kalian mengalami penindasan, penekanan? Nggak ada. Ada perlakuan tidak adil dari negara ini yang mayoritas penduduk muslim? Nggak ada. Kita semua sama di hadapan pemerintah. Kita semua sama di hadapan hukum negara kita ini. Nggak ada kan? Uang zakat kami beri, uang infak, sedekah dan seterusnya, uang haji, uang umroh, semua kita kasih untuk pembangunan bangsa kita ini ketika negara membutuhkan. Tidak ada kemudian dari kami, guru-guru kami, tokoh-tokoh kami, ini uang zakat, ini uang haji jangan dipakai ke wilayah-wilayah basis Kristen ya, cukup ke negara wilayah-wilayah mayoritas Islam aja. Nggak ada kayak gitu. Pakai, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Tak ada Islam itu melakukan penekanan, penindasan, nggak ada. Justru ketika kemudian Rasulullah mengadakan perjanjian damai terhadap orang-orang kafir, mereka senantiasa kemudian melanggar perjanjian-perjanjian itu. Jadi Islam tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan makhluk alam semesta ini, nggak ada. Coba bayangkan Bung, betapa menderitanya umat Islam di Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Kalau dia diperangi hanya seminggu, hanya sebulan, hanya setahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, itu penderitaan seperti apa lagi yang mereka kemudian bisa tidak rasakan? Kalau cuma sehari 2 hari diperangi mungkin masih bisa. Ini 350 tahun lamanya umat Islam diperangi, dikerangkeng kemudian oleh penjajah yang meninggalkan rumah ibadah bernama gereja, meninggalkan sebuah kitab bernama Bible, dan meninggalkan tokoh-tokoh agama bernama pastor dan pendeta. Ketika umat Islam berhasil mengusir mereka yang menjajah 350 tahun, apakah ketiga unsur ini dilenyapkan oleh umat Islam sang pejuang? Kan tidak. Pendeta masih hidup, pastor masih ada, gereja-gereja berdiri dengan kokoh, lembaga Bible justru didirikan, justru kitab-kitabnya diterjemahkan ke dalam bahasa yang sudah dijajah. Ada Islam melakukan intimidasi? Tidak ada. Sekiranya Islam itu agama kejam, mumpung Belanda penguasa penjajah ini pulang, maka semua rumah ibadah yang mereka tinggalkan, semua pengikut-pengikutnya yang tadinya menjadi mata-mata, menjadi pemuas nafsunya, tukang cucinya, tukang bersih-bersihnya, kita lenyapkan semuanya. Jangan sisakan ini sisa-sisa penjajah. Tapi kan tidak, kami merangkul semuanya. Indonesia merangkulnya, duduk bersama-sama, sama rendah, tinggi sama-sama ketika berdiri. Tak ada yang diistimewakan, semuanya istimewa. Itu yang terjadi, Bung. Itu yang terjadi. Undang-undang di negara kita ini, ada nggak yang berpihak kepada Islam dan tidak berpihak kepada kalian? Nggak ada itu. Semuanya sama. Padahal kalau dipikir ya, pendiri negara kita ini, pemimpin-pemimpin negara kita ini, presiden-presiden kita, gubernur-gubernur kita, menteri-menteri kita, polisi-polisi kita, TNI-TNI kita, semua aparatur negara 87% Islam.
Kalau Islam itu adalah agama yang bukan rahmat, kalian nggak cukup kami bagi, Bang. Saya nggak kedapatan sedikit pun. Bayangkan saja tuh, cuman 7%, itu pun di dalamnya ada Katolik, ada Protestan. Sedangkan Katolik Protestan tak ada juga keakuratan di dalam keagamaan. Sekte yang satu dengan sekte yang lain juga tidak akur-akur. Berarti kalau dipilah-pilah, Kristen itu cuman, Katolik itu cuman berapa? 3% misalnya. Terus yang Protestan cuman 6% dan berapanya itu? Gak cukup. Tapi karena kami mencintai kedamaian, kami cinta kepada siapapun meskipun beda akidah, maka yang ada kita cuman menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu yang terjadi, Bang. Tapi coba Anda lihat, di antara mayoritas 87% umat Islam di Indonesia ini, ada nggak yang lari ke luar negeri habis itu menghujat Kristen di Indonesia? Ada nggak? Kalau kalian nih, sang minoritas yang paling merasa tersakiti, yang paling merasa terzolimi nih, ada Saifuddin Ibrahim, ada Dewa Bulan, ada Paul Zhang, ada Edis. Siapa lagi? Siapa lagi yang di luar negeri? Semua menghujat. Ada Sopiatul, ada Kiamat. Semuanya menghina, menghujat Islam. Coba. Lari ke luar negeri untuk menghina saudara-saudaranya yang ada di Nusantara ini. Lupa kalau dia di sini tanah airnya tumpah darahnya. Lupa. Demi hanya untuk ego agama, menghina agama Islam, keluar meskipun jadi gembel di luar. Yang penting puas nafsunya menghina saudaranya sendiri yang sudah menyediakan hidup yang damai sejahtera di Nusantara ini. Ada nggak dari kami Islam yang kabur ke luar negeri untuk menghina kalian? Nggak ada. Makanya saya sampaikan, wahai pendeta-pendeta, mari kita berdiskusi, mari kita berdialog. Saya tantang kalian, sampaikan kebenaran itu, jangan ada dusta di antara kita. Itu yang saya katakan. Sahabatku Casendang Syukran, itu yang saya uraikan, saudara. Bukannya mau menista dan seterusnya, enggak. Coba Anda naik ke sini baik-baik, pertanyaan-pertanyaan saudara tentang Islam sebisa mungkin saya jawab. Gitu, saudara. Tapi kalau kita masuk di komal-komal Kristen, penghinaannya Masya Allah luar biasa. Astagfirullahaladzim. Padahal kalau dipikir kalian minoritas. Halo. Ya, silakan. Ya, kok kalau masalah hina menghina itu, saya pernah dengar juga siapa itu, Rifa itu, Yesus itu ininya kontrolnya 2, bijinya 2. Oh enggak. Tapi dilaporkan enggak itu, soalnya hukumnya dilaporkan tajam, itu, Bang. Tajam ke minoritas, dilaporkan, ke mayoritas. Bang, dilaporkan. Bahkan saya pun dilaporkan, padahal saya korban. Saya yang dilaporkan. Hebat kali, coba. Saya sampai dia bilang ini, padahal di surat Maryam ini itu juga Isa putra Maryam anak laki-laki yang suci. Yes, dia bilang betul. Gitu. Tapi kalau sampai dia ngomong gitu, itu perempuan laknatullah itu loh maksudnya. Tapi Nabi Isa tidak mengajarkan Trinitas, Bang. Jadi saya luruskan dulu. Unirifa itu hanya mengambil ucapan pendeta JJ yang dari Malaysia yang mengatakan bahwasanya Trinitas itu semisal tongkol, 2 biji 1 batang. Itu disampaikan pendeta JJ, dan bukti-bukti itu ada. Kita punya rekamannya, kita punya bukti akuratnya. Pendeta JJ lah yang mengibaratkan bahwa Trinitas itu sama seperti ikan tongkol. Makanya pernah sampai sifatnya kayak gitu. Makanya nabinya bilang banyak manusia saudara. Perempuan itu penghuni lebih banyak neraka. Soalnya mulutnya tidak bisa dijaga loh, Pak. Bukan begitu maksudnya. Unirifa ini punya titik gini, punya gini kawin. Yesus kawin. Itu adalah ucapan-ucapan di dalam dari Alkitab itu cuma itu kiasan. Pak Kojek, dengarkan dulu. Itu ucapan dari pendeta JJ, Bang. Kalau Adinda Nora ini, ya itu mengutip dalam kitab Anda di dalam Yohanes berapa itu, Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 29. Itu kalau saya korban. Saya didatangi oleh pelacur agama untuk mengkristenkan saya dengan membawa baju kaos. Saya tolak baju kaos itu, saya bakar, saya nggak terima. Karena itu menodai agama saya. Saya seorang muslim, disidak
Didatangi kemudian secara tiba-tiba tanpa undangan, dia datang ke tempat saya, membagikan baju kos yang sudah direncanakan jauh sebelumnya. Dia sidak saya, membagikan baju kos kemudian. Saya tidak terima baju itu karena saya tahu dia adalah penghujat, penista. Kalau yang datang itu saudara Kojek, datang kepada saya, Bang Suma, ya Bang Kojek, ini saya mau memberikan Bible. Saya terima, Bang. Ini saya mau berikan baju kaos. Saya terima pasti. Tapi meskipun baju kaosnya itu tertulis Bible, data apapun di dalamnya, karena yang memberikan saya itu adalah niatnya baik, saya terima pasti. Tapi yang datang ini penghujat, penista Tuhanku, penghina nabiku, datang kepadaku membawa baju kaos yang tertulis, marilah semua yang letih lesu kepadaku. Apa yang saya lakukan kemudian? Untung baik saya tidak rontokkan giginya. Untung saja cuman bajunya yang saya habiskan. Andai saja negara ini bukan negara hukum, begitu dia datang dan anak-anak melaporkan, Bang, ada si Lina Tidak Jaya di depan, ku habisi dia. Karena dia adalah penghujat, penista yang merusak tatanan kesatuan negara ini. Tapi karena ini negara hukum, apa ku bilang? Suruh dia pulang. Suruh tinggalkan tempat ini. Saya tidak mau ketemu. Itu yang kusampaikan. Kenapa? Saya tidak akan pernah sanggup menatap wajah penghina Tuhanku. Oh, dia titip ini, Bang, baju kaos, ambil bajunya, bakar. Jangan sampai kemudian mencederai akidah kita. Bakar baju itu, dibakar. Saya dilaporin gara-gara bakar baju kaos pembeliannya. Itu udah nggak pantas itu, Bang. Kalau sampai ngomong Yesus ininya panjang. Loh, makanya jangan punya Tuhan, punya nonot, Bang. Makanya gimana ceritanya? Anda pikir, kira-kira Tuhan punya nonot kayak gitu, Anda pikirkan. Oh, tolong jangan di-mute dong. Ya, coba Anda coba pikirkan itu. Bagaimana Anda Tuhan punya nonot? Coba bagaimana itu Anda pikirkan lah itu. Ya itu kan itu tidak ada di ayat itu masalah. Siapa bilang tidak ada? Pada hari ke-8 nonotnya dipotong, Bang. Itu cuma iya, tapi kan di Alkitab tidak dituliskan begitu. Siapa bilang? Kenapa? Siapa bilang? Di surat Maryam itu Isa putra Maryam. Itu beda Yesus dengan Nabi Isa, jangan disama-samakan, Bang. Yang suci soalnya. Ya, kalau suci berarti dia bukan yang bangkit keluar dari kubur. Beda berarti. Karena yang keluar dari kubur itu adalah orang terkutuk. Ya udah. Ya udah, gitu, Bang. Udah, Oke, Bang. Sampai masih dilapor, saya rasa tidak mungkin ditangkap. Soalnya kenal sama pejabat-pejabat. Saya rasa demikian. Terima kasih, Saudara. Bukan karena kenal dengan pejabat, Saudara. Apalagi Yusuf Kala CS-nya sampean. Oke. Itu teman SD, Bang. Teman SD. Bukan karena saya kenal dengan pejabat, terima kasih, Saudara. Karena memang yang pantas ditangkap itu Lina Tidak Jaya. Ya, makasih, Saudara. Yang pantas dilaporkan dan dipenjara itu Lina Tidak Jaya, karena dia menodai SK2 Menteri. Dia datang mencederai akidah orang dengan datang membawa baju kaos yang isinya adalah isi Bible, dan itu direncanakan, bahkan ada pitinya. Sidak, aku sidak Suma, aku sudah sidak Suma, dan aku siapkan 4 kaos untuk 4 orang. Berarti kejahatan yang dia lakukan sudah terencana. Nanti kita lihat. Kalau sampai ini terus berkembang, tengoklah, kalian yang minta, bukan Bang Suma yang minta, kalian yang minta. Bagaimana mungkin Anda datang ke rumah saya membawa bom, lalu bomnya saya tolak, bomnya saya jinakkan dengan saya bakar, lalu kemudian karena bom itu saya bakar, Anda lapor saya ke polisi. Polisinya nangkap saya. Hah? Wow, keren. Ada polisi menangkap korban. Biasanya yang ditangkap itu pelaku. Ini korban yang mau ditangkap. Indonesia tidak buta, Bung. Indonesia tidak buta. Masih banyak pakar-pakar hukum yang masih sehat otaknya. Tidak sama seperti Dogman. Otaknya rusak, sengklek, karena benci kepada personal, sehingga dia mengait-ngaitkan agama. Seakan-akan aku penista agama, dia nistakan agama aku. Hei, bukan karena aku menista agamamu sampai kau laporkan aku, tapi karena kau ingin pansos, kau ingin dikenal, kau ingin tenar dengan menggunakan nama Bang Suma. Kau siapa? Hah? Kau siapa? Tidak ada orang yang pernah mengenal kau. Tapi begitu kau pakai nama Bang Suma, kemudian mengangkat engkau punya nama, terkenallah kau. Tapi hanya Islam bodoh yang mau menggunakan jasa-jasamu sebagai pengacara setelah mereka tahu bahwa kamu itu melaporkan Bang Suma karena benci kepada Islam. Hari Natal kamu bakar babi bersama dengan orang yang katanya Islam.
Itu penistaan terhadap umat Islam. Kau bikin piti, kau berbicara kemudian di dalam, bahkan kau joget-joget bersama dengan temanmu menggunakan hijab Islam sambil menyanyi lagu rohani. Itu penistaan Islam. Di saat engkau sedang melaporkan dugaan penistaan terhadap agamamu, justru kamu mewakili agamamu dengan melakukan penistaan-penistaan terhadap Islam. Kau berjoget ria dengan lagu yang sudah kau rencanakan, gambar di belakangnya adalah gambar Ka'bah. Kamu berjoget dengan lagu-lagu rohis yang sudah kamu rencanakan, lalu kemudian dengan alasan bahwasanya itu kan Ka'bah punyanya teman saya. Ka'bah bukan punya temanmu, Ka'bah itu punya orang Islam sedunia. Jangan karena temanmu yang punya rumah, temanmu yang punya gambar itu, sehingga kamu enak kali menginjak-injak simbol Islam. Tidak, bukan begitu. Sama halnya ketika saya membeli patung Yesus. Itu patung saya kan saya yang beli. Saya mau apakan saja yang terserah. Sama berarti dengan baju kaos. Itu baju kaos adalah pemberian. Saya mau bakar juga terserah saya. Sama seperti kau joget-joget depan Ka'bah. Itu adalah simbol yang sangat-sangat dihormati di Islam. Tapi kau rencanakan kemudian berjoget di depannya dengan lagu Kristen yang kau punya dengan sangat bangga. Itu penistaan. Itu penistaan. Malam Natal kamu bakar-bakar babi bersama dengan temanmu yang katanya umat Islam, dan kau pamer di situ seorang Islam ikut serta bakar babi. Itu penistaan. Di saat rekornya kamu sedang melaporkan saya dugaan penistaan, justru kamu secara berlapis dan sengaja melakukan penistaan terhadap umat Islam, dan semua data-data itu sudah tersimpan rapi, dosmen. Hanya Islam yang tidak paham tentang kau itu siapa yang masih mau menggunakan jasamu. Hanya umat Islam yang tidak paham. Dan nanti ada saatnya saya akan berseru kepada seluruh umat Islam untuk jangan menggunakan jasa si dokmen. Masih banyak pengacara-pengacara kita yang Islam, yang seakidah, yang tidak kemudian merendahkan Islam. Si dokmen ini jelas-jelas sudah menistakan Islam. Setiap pitinya pasti ada terkait dengan agamanya. Setiap pitinya pasti ada terkait dengan keyakinannya. Artinya sebelumnya dia tidak pernah melakukan kemudian posting-posting tentang agamanya. Begitu dia melaporkan pembela Islam, dia angkat Islam kekristenannya. Dia mengangkat bahwa dia adalah aktivis gereja. Dia mengangkat bahwa dirinya ada orang Kristiani yang taat dan seterusnya. Itu bukti bahwa kamu sedang menancapkan jurang peperangan antara Islam. Kamu nggak sadar itu. Kamu nggak sadar. Umat Islam mengenal Bang Suma sebagai pembela akidah Islam. Dan jangan kau berpikir umat Islam selama ini tidur, tidak mengetahui kemudian rencana-rencana kristenisasi. Jangan kau pikir umat Islam itu tidak melihat bagaimana misionaris dari lorong ke lorong memurtadkan orang. Jangan kau pikir kami umat Islam tidak tahu lembaga-lembaga STT-STT yang ada menistakan agama kami, menistakan Tuhan kami, sehingga muncul para apologet Islam membela akidah. Jangan kau pikir umat Islam membiarkan mereka tercederai sedikit pun. Oke? Jangan kau bangga, karena kau tidak mewakili Kristen, dokmen. Kau mewakili dirimu sendiri. Kau mewakili dirimu sendiri karena nafsu, keinginan tenarmu dan keinginan pansosmu. Biar kau dikenali Indonesia bahwa kau ahli tari. Biar kau dikenal oleh rakyat Indonesia bahwa kau ahli joget. Biar orang tahu bahwa kau itu adalah ahli tripping. Itu kan yang kau mau? Oke? Kamu seorang diri kemudian ingin mematahkan cahaya dinul Islam. Tidak mungkin. Itu jaminan dari Tuhanku. Tuhanku mengatakan semakin kuat engkau berjuang menghabiskan yang kau punya untuk memadamkan cahaya Islam, orang makin ramai bersyahadat. Semakin kuat engkau berupaya memadamkan cahaya Islam, semakin ramai orang melakukan prosesi syahadatain. Siapa kau? Siapa kau? Hanya seorang pemakan babi yang tidak bisa apa-apain dalam agamamu. Tidak ada perlakuanmu membela agamamu. Masih mending mereka yang siang malam kemudian berdebat dengan kami, membela akidahnya. Lu, kamu apa? Kamu siapa selama ini kok tiba-tiba muncul mau melaporkan, bukan lagi mau melaporkan kami. Lu siapa rupanya? Lu siapa? Kamu mengangkat semua orang-orang yang menurut kamu itu bisa mencederai kemudian mengurangi angka jumlah penduduk pemeluk agamamu. Orang-orang itu berakal sehat. Mereka orang berakal yang tidak mau dibodohi sama sepertimu.
Mereka berpikir, lah ini yang disampaikan umat Islam kok rasional, masuk akal. Sehingga mereka meninggalkan agama itu. Toh kami tidak memaksa, toh kami tidak lari lorong ke lorong, toh kami tidak menggunakan atribut Kristen. Kami apa adanya, kami sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kami tidak perlu kemudian melakukan cara-cara licik, cara-cara nyamar-nyamar. Kami tidak perlu pakai prinsip seperti domba padahal serigala, nggak perlu. Tidak perlu. Kami sampaikan apa adanya. Yang mau beriman silakan beriman. Yang mau kafir tetap kafir seperti Dokman silakan. Tapi yang terjadi di saat engkau lagi melakukan pelaporan terhadap saya, track record di mana kamu melakukan dugaan penistaan katanya, sehingga kau laporkan. Kamu tidak mendalami kasus itu begitu sehat. Kamu hanya mengikuti nafsumu saja. Karena dengan begini saya akan terkenal, membawa nama Bang Suma pasti saya akan terkenal, akan banyak umat Islam yang akan memakai jasa-jasa saya. Kamu pikir umat Islam itu bodoh? Hah? Belum, Dokman. Belum. Saya belum apa-apa. Saya masih duduk dengan rapi di tempatku. Tapi di saat saya sudah melangkah, di saat putra Makassar Bugis melangkah atas nama pribadi dan atas agama, siapkan dirimu. Siapkan dirimu, Dokman. Siapkan dirimu. Di saat saya sudah mulai angkat bicara, siapkan dirimu. Kau akan tahu siapa nenekmu yang sesungguhnya. Saya belum apa-apa ini. Saya belum apa-apa. Saya masih di sini menunggu dan menunggu. Silakan kau lapis segala apa yang kau bisa. Kuatkan, kucurkan semua yang kau punya. Saya tunggu. Saya tunggu sejauh mana kau hebat. Silakan. Saya belum apa-apa ini. Saya masih bolak-balik rumah gunung. Hah? Masih nyanyi-nyanyi aku ini. Belum apa-apa ini. Bantuan permintaan saya kepada saya kemudian untuk dimasukkan daftar untuk memberikan bantuan kepada Bang Suma belum. Tunggu, sabar. Gue bilang sabar. Biarkan dulu dia memberikan kekuatannya sejauh mana dia bisa. Biar dia habis semuanya dia punya. Habis itu baru kita gerakkan langkah. Sedangkan saudaramu yang umat Kristen aja sudah mulai japri saya. Ayo. Wallahi demi Allah, saudara-saudaramu sudah mulai japri saya, memberikan dukungan. Lu mau apa sekarang? Orang yang tadinya berpihak kepadamu satu persatu berpihak ke Bang Suma. Dan kamu hanya akan tinggal dengan kenangan joget-jogetmu itu. Itu. Ya, saya belum apa-apa ini. Saya belum apa-apa. Saya masih di sini. Saya belum melakukan sedikit pun tindakan-tindakan yang ya menurut saya itu berat. Belum. Karena kenapa? Saya tidak pernah merasa bersalah. Sedikit pun saya tidak pernah merasa bersalah. Saya korban dalam hal ini. Cuman karena kalian itu, si Dokmen ini mau menghentikan saya. Susah kalian itu, si Dokmen, mencari ini orang mau dijerat dari mana. Semua yang disampaikan berdata. Kita mau jerat dari mana? Oh iya, datanglah si pelacur agama si Lina Tidak Jaya ini, yang ngaku-ngaku pernah Islam katanya. Cuman 2 bulan tapinya dia Islam, masuk kemudian dari kafir menjadi Islam 2 bulan hanya untuk ada tanda-tanda bahwa dia pernah mu'alaf, lalu keluar kembali menjalankan misi. Itulah dijual kemana-mana. Itu dijual kemana-mana. Saya ini dulu Islam loh, saya ingin Islam. Berapa puluh tahun kau di Islam? 2 bulan. Baca Iqra 1 aja belum bisa. Nah itu datang menjadi saksi. Padahal dia pelaku. Kan lucu. Siapa jadi saksi pelaporan Bang Suma? Pelaku. Lucu kan? Kemudian saksi yang kedua, si Panjol. Sekarang di mana-mana dia naik di Komal. Di Komalnya siapa lagi tuh? Yang katanya Ustadz. Katanya Ustadz katanya. Di situ dia naik ke sana, dia sudah mulai minta maaf. Hei, saudara, orang-orang munafik yang muncul di situ, yang ibu-ibu semuanya dengarkan. Kamu belum merasakan kemudian bagaimana sakitnya. Kamu kata, maafkan. Di Islam itu kita saling memaafkan. Itu ada ibu-ibu tuh kemarin tuh. Siapa namanya itu? Sok paling penghuni surga. Kita di Islam itu harus saling memaafkan. Tidak ada kita itu harus membenci satu sama yang lain. Terus tiba di bawah ada orang yang ngetik. Terus ada yang naik motong dia. Langsung ngamuk. Saya belum bicara. Saya belum selesai bicara. Saya masih bicara. Tolong diam. Tolong hargai saya. Orang ngomong di sela-sela dia ngomong aja
sampai putus tali BH-nya, kawan-kawan. Putus tali BH-nya. Cuman karena ngomong, tali BH-nya putus, saking emosinya dia ngomong dipotong sama temannya yang lain. Gila nggak tuh? Bagaimana kalau dia difitnah kayak Bang Suma, sampai harus mubahalah, sampai harus bersumpah di hadapan Allah. Ci, maafkan katanya. Coba saya mau lihat wanita-wanita yang kemarin. Kau buka koma, kau perlihatkan mukamu. Saya ingin lihat tetanggamu apa responnya. Benarkah kau itu wanita yang bagus? Wanita yang pantas berbicara seperti orang suci? Hah? Coba kau buka kamera. Coba saya mau lihat mukamu. Lalu kemudian apa respon keluargamu? Apa respon tetangga-tetanggamu? Coba. Jangan-jangan kau pemain. Takut buka muka depan umum. Kalau saya buka, saya pakai masker. Ya cuman karena gigi aja nya. Nongol 4 biji ke depan. Kalau bukan karena itu saya buka masker. Ya kamu kenapa pakai akun palsu? Takut kau diketahui bahwa kau tukang ribut, kau tukang gosip, kau tukang bertengkar. Tetangga bertengkar dengan tetangga yang lain gara-gara mulutmu. Habis itu kau datang ke situ nasi, kita harus saling memaafkanlah. Hei kawan, kejahatan itu dibalas dengan kejahatan. Bukan kalian yang menentukan hati saya. Saya ini korban. Saya ini korban. Itu si Panjul sudah mau minta maaf. Wih, aku mau minta maaf. Sekarang aku mau ikut juga keluar katanya. Sama seperti dengan umat Islam. Karena saya ini harus melakukan bayan. Aku harus khuruj 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Wih. Usul al-sitta, 6 pilar dalam JT. Kau pahami dulu. Kau pelajari dulu itu. Ya, usul al-sitta kau pahami, kau dalami. Baru kemudian kau belajar. Baru kau bercerita tentang jamaah tabligh. Saya dari SMA sudah jamaah tabligh saya. Keluarga saya jamaah tabligh. Bapak saya yang membawa jemaah dari Luwu Utara, asal kau tahu. Jangan kau cerita-cerita. Si nolek lah nyepel lah. Tak ada cerita-cerita yang kayak gitu. Mau minta maaf. Iya bang, kalau aku tidak dimaafkan. Alamak, orang munafik dipercaya. Hei, dengarkan. Kalau Allah saja bisa dia tipu dengan bersumpah pakai Al-Quran, bagaimana dengan manusia? Hah? Manusia mana yang berani bersumpah di atas Al-Quran dengan nama Allah, tapi itu bohong, dusta? Manusia mana? Coba. Manusia mana sejahat-jahatnya orang manusia? Tidak ada yang berani bersumpah pakai Al-Quran tapi bohong. Tidak ada. Ini ada orang datang karena berlindung di JT, kemudian dikomal-komal yang mengatasnamakan mereka itu adalah ahli ibadah. Lalu mengatakan bertobat, minta maaf. Nenekmu kiper. Nah, kali kau minta maaf, berbulan-bulan kau nyakiti orang. Setiap kau buka komal, Zuma, Nur Alim, Zuma, Nur Alim, Zuma, Nur Alim. Habis itu kamu datang, mau minta maaf begitu saja. Hah? Begitu. Kau bertobat. Di hadapan Allah kau bersumpah menggunakan Al-Quran. Meskipun katanya kesaksian temanmu sendiri itu bukan Quran, itu tafsir. Kau bertobat begitu. Tuhan aja kau bohongi. Mana kesaksianmu? Aku disuruh sama Bang Suma injak bibal. Aku disuruh sama Bang Suma. Aku disuruh milih antara aku dengan logik, dengan siapa? Dengan blender. Mana kesaksian kau itu? Mana kesaksian kau itu? Wahai pendusta, pembohong, munafik, laknatullah. Mana? Saya akan minta maaf kalau ada yang mau menyambungkan saya dengan beliau. Mau muntah aku dengar kau bicara pakai nama Bang Zuma, Bang Zuma. Biasanya kau cuma Suma. Nenekmu kiper, dasar munafik, biadab. Dia ngomong di sana, kita nanti keluar ya sama-sama, kita khuruj 4 bulan. Gila sinting. Kita nanti keluar ya, kita mengamalkan khuruj 4 bulan, ninggalkan istri dan anak ya. Pakai nyebut nama Bang Suma. Ya kalau Bang Suma waktu itu Bang Suma bahlul dongok. Tak ngerti. Seenak perutnya. Lu pikir gue oten seenak itu bisa percaya terhadap kau?
Hah? Nanti kalau ada yang mau menjadi penghubung antara aku dengan Bang Suma. Seandainya dua dunia, aku minta kepada Allah, kamu pindah di dunia yang satu, jangan bersama dengan dunia yang kutinggali. Ada lagi yang mengatakan, ada nggak yang menjamin kalau si logika ini nanti akhirnya akan mati dalam keadaan seperti sekarang? Tidak ada yang menjamin, Ustadz. Tapi orang munafik pada kadarnya munafik, Ustadz. Orang kafir pada kadarnya itu kafir. Masalah ujungnya itu nanti. Yang kita lihat ini sekarang, bukan ujungnya nanti. Kalau Anda mengatakan nanti ujungnya, berarti semua penjahat di atas muka bumi ini kita peluk, kita ciumi, kita kasih pangkat, kita hargai, kita dudukkan pada tempat terhormat, Ustadz. Bukan begitu di Islam, Ustadz. Bukan begitu. Ada masa di mana kita bisa memaafkan, wajib. Ada masa tidak bisa. Maaf itu justru dijadikan nantinya senjata bagi orang-orang munafik untuk jauh lebih menghancurkan agama Islam. Paham kau, Ustaz? Paham? Paham kau, Ustaz? Kau tidak sadar itu. Orang munafik ini hanya mau menjadikan kendaraan itu, kendaraan yang ada sebagai tunggangan minta perlindungan. Kalian belum kenal siapa si Lagocrot itu. Kalian tidak kenal. Kalau istri almarhumah saja yang tidak ada sedikit pun kemudian masalah dalam hidupnya yang bisa diketahui oleh siapapun di luar daripada keluarga kami, dia bawa-bawa. Lalu dusta apa lagi yang akan dia sembunyikan dalam dirinya orang kayak begitu? Hah? Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersumpah di hadapan Allah dengan kitab suci. Walaupun itu bukan Al-Quran, tapi dia mengatasnamakan Al-Quran. Ya Rabb, ini orang minta maaf. Hah? Bisa aja saya maafkan, bisa saja saya maafkan. Tapi setelah itu kamu jadi makanan buaya. Oke? Gak bisa. Saya belum terima. Hati saya belum bisa menerima segala hinaan, segala penistaan, segala fitnah yang kau lontarkan kepada saya. Belum. Saya sudah mencoba. Di detik-detik awal kau mulai menghujat Bang Suma secara personal, secara pribadi. Saya senyum, saya kemudian, tapi ketika air mata anak saya menetes, anak saya menetes air matanya, seorang anak yatim yang ditinggal ibunya, kemudian kau ceritai orang tuanya, begitu dahsyat. Anak saya kemudian wudhu sambil gemetaran, minta kepada Allah terhadap apa yang kau lakukan kepada ibunya. Habis itu sekarang kau berkongkong mau minta maaf. Hebat sekali kau, hebat sekali, luar biasa. Dan orang-orang yang ada di belakangmu mendukung. Ayolah kita saling memaafkan ya, karena kau tidak merasakan apa yang saya rasakan. Orang ngomong pada saat kau ngomong aja kau ngamuk. Bagaimana kalau kau diperlakukan seperti saya? Ayo, dibuka aibnya di mana-mana, dijadikan bahan tertawaan olok-olokan setiap hari, setiap saat. Habis itu agamamu dihina dengan orang-orang yang kemudian berkongko dengan dia. Lalu kamu datang dengan hanya modal rambutmu yang panjang, jidatmu dan surbanmu itu, lalu kau minta sebagai jalan untuk aku memaafkan. Tidak akan. Sampai hari ini saya belum berpikir untuk memaafkan kau, sebagaimana saya tidak pernah berpikir untuk meminta kau menginjak Bible. Tidak akan. Itu sulit bagi saya. Untuk hari ini saya sulit. Wallahi demi Allah itu masih sulit bagi saya. Tapi saya tidak menutup kemungkinan ketika Allah membolakkan hati saya. Setelah saya melihat kamu betul-betul taubatan nasuha, benar-benar kau tobat setaubat-taubatnya, ya mungkin Allah akan membalikkan hati saya karena saya seorang muslim. Tapi kalau hari ini, maaf, belum bisa. Saya belum bisa melupakan itu. Andai saja pribadi saya saja yang tersakiti mungkin, tapi anak-anakku darah dagingku, anak yang kupelihara, anak yang kubesarkan tanpa ibu,
Tiba-tiba kamu hina. Kamu tidak mengenal kami. Kamu tidak mengenal istri saya. Kau tidak kenal anak-anak saya. Kau tidak kenal keluarga saya. Tiba-tiba kau jadikan saya konten. Oke lah, pribadi Bang Suma kau hujat, kau nistakan. Oke, silakan, saya ikhlas. Tapi saya seorang Bang Suma tidak pernah mengganggu kamu, tidak pernah kemudian menceritakan kamu. Bahkan kemarahanku terhadapmu karena kamu injak Bibelnya orang Kristen. Harusnya kau sadar itu. Kemarahan Bang Suma adalah wujud karena saya disayang oleh Bang Suma. Saya diberikan surat teguran keras. Di saat yang punya kitab malah tertawa-tertawa ketika kau injak. Bang Suma, saudara saya Muslim, justru hadir sebagai pembawa kabar agar aku berhenti. Justru kamu fitnah. Hah? Dan ketika saya dilaporkan, justru kau hadir lagi sebagai saksi. Kurang apa lagi coba perbuatanmu kepada Bang Suma? Kurang apa lagi? Kurang apa coba? Hah? Berapa banyak orang yang datang kepada aku minta waktu untuk dia datang ke tempatmu. Tapi saya katakan jangan. Jangan. Biarkan Allah yang memberikan ketetapan ini. Biarkan Allah yang menghukumkan. Pada saat saya disolimi, saya dilaporkan kemudian, jelas-jelas saya yang korban pada saat itu. Lantas kemudian Anda menjadi saksi malah di situ. Habis Anda menjadi saksi, Anda keluar dari sana. Kamu berjoget bersama dengan penghina Islam, penghina Allah, dengan menggunakan lagu-lagu rohani mereka. Kamu tahu nggak perasaan sakit hatiku pada saat itu? Kamu berjoget dengan senyum puas bersama dengan yang menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat Al-Quran, menghujat Islam. Kamu berjoget dengan sangat-sangat bahagia. Coba pikirkanlah itu. Habis itu kalian berkongko-kongko minta saya memaafkan dia gitu. Hei Ustadz, para ustazah, apakah Anda tidak sadar apa yang sedang Anda lakukan hari ini? Mengambil dia si logika naik ke komal Anda kemudian. Anda sadar tidak apa yang sedang Anda lakukan ini? Apa yang Anda kejar? Konten. Oh tidak Bang Suma, saya ingin mendamaikan. Ada di antara kalian yang pernah menghubungi saya? Ada. Yang namanya Taliban itu pernah hubungi saya. Siapa lagi yang ada ustadz-ustadz hebat di sana? Ada pernah menghubungi saya? Tidak ada satupun di antara kalian yang pernah menghubungi saya. Kalau kalian itu benar-benar mau kemudian mencari titik kebenaran, kamu ingin mendamaikan, kalian menghubungi Bang Suma. Faktanya ada? Tidak, kamu hanya mengangkat si logika karena kamu satu organisasi, kamu sama-sama jamaah tabligh. Hanya itu. Begitu di dalam Islam rupanya. Hah? Dalam Islam itu begitu. Di jamaah tabligh itu begitu rupanya. Setahu saya nggak kayak gitu di jamaah tabligh itu. Setahu saya tidak ada selama ini jamaah tabligh mengambil penghujat kemudian menghujat saudara-saudaranya sendiri, penginjak Bibelnya agama yang lain untuk dijadikan sebagai teman dekat. Tapi ada orang yang wah pakai surban tampilannya ustazah, wow keren kali. Tapi nggak apa-apa lah, itu hak kalian ya. Biarkan umat yang menilai. Yang pada intinya kemudian, yang pada intinya Anda harus tahu bahwa apa yang saudara-saudara lakukan itu telah menyakiti hati saya. Kalau Anda itu orang benar-benar dakwah, benar-benar ingin tabligh, harusnya Anda menghubungi saya dulu. Karena Anda tahu bahwa si logika ini adalah orang yang telah menyakiti saya secara personal. Secara personal dia sudah menyakiti saya. Oke, dan katanya kalian Muslim, kalian orang-orang jamaah. Kenapa tidak menjaga perasaan sebagai seorang Muslim? Ayo. Dan Anda boleh selidiki saya siapa. Di Luwu Utara Anda boleh selidiki terkait dengan jamaah tabligh. Keluarga saya siapa di sana. Anda boleh tanya orang-orang Luwu di sana. Anda tanya orang Masamba, Anda tanya orang Dandang, Anda tanya orang Bone-Bone, Anda tanya orang Palopo, Anda tanya orang Cimpu Selatan dan seterusnya. Tanyakan siapa keluarga saya terkait hubungannya dengan jamaah tabligh. Biar kalian sadar. Oke? Biar kalian sadar bahwa kalian ini
sekarang ini kelihatannya ingin dijadikan sebagai kendaraan untuk kemudian logika mencuci dirinya, bersembunyi. Kemarin dia bersembunyi di Oten, Oten sudah buang, sekarang kalian pungut. Kalian sekarang memungutnya kemudian. Tak apa, tak apa. Kalau itu niatanmu baik. Tapi menurut saya, ya, tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam menangani kasus terhadap dua saudaranya. Tidak begitu caranya. Tidak begitu akhlaknya Rasulullah dan para sahabat ketika ada di antara kedua sahabatnya, saudaranya Muslim itu berseteru. Tak begitu caranya. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi nggak apa-apa. Silakan dengan apa yang kalian mau. Saya tidak melarang itu. Tapi yang pasti saya belum bisa kemudian memaafkan si Logila ini. Belum bisa, belum saatnya sekarang. Mungkin hari esok. Tapi ingat, sumpah kita, mubahala kita itu tidak akan pernah tercabut. Jangan jadi orang munafik. Apa yang sudah kau lontarkan di hadapan Allah, harus kau pertanggungjawabkan itu. Sumpahmu harus kau pertanggungjawabkan. Saya nggak ada masalah. Saya bersumpah berani di hadapan Allah karena saya sedikit pun tidak melakukan apa-apa terhadap tuduhanmu bahwa aku yang memerintahkan engkau menginjak bibal. Alhamdulillah saya bersih dari itu. Niat pun tiada, apalagi sampai memerintahkan Anda. Saya tidak terbebani. Tapi ingat kamu sumpahmu itu. Kenapa sekarang kamu melemah? Kenapa sekarang kamu melempem? Kenapa sekarang kamu mau minta maaf? Karena kamu ingat sumpahmu yang begitu dahsyat di hadapan orang banyak, di hadapan Allah. Oke? Paham itu ya? Paham itu? Nah, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Kita berpanjang lebar ini ya supaya semua orang paham bahwasanya yang terjadi hari ini kita ingin kemudian dihentikan langkahnya oleh si Dokmen. Saya, Dinda Nora Uniripa. Apakah umat Islam akan diam? Silakan Anda renungkan. Banyak diseleksi aja Bang. Linda bacakin dulu ya tak.